Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Kang Hayat. Kali ini saya akan mengulas dan membahas tentang sebuah buku atau mereview sebuah buku yang masih relevan untuk hari ini, untuk kita kaji, untuk kita pahami, untuk kita pelajari tentang makna Pancasila, tentang revolusi Pancasila. Ini menjadi sebuah momentum untuk kebangkitan, untuk perjuangan, untuk kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Di tengah-tengah COVID-19 ini, kita harus tetap percaya dan yakin bahwa bangsa dan negara Indonesia akan segera keluar dari pandemi COVID-19. Buku ini adalah buku yang berjudul Revolusi Pancasila, di mana isi di dalam buku ini sangat menarik untuk kita baca, untuk kita analisis berkaitan dengan bagaimana revolusi Pancasila itu dibangun, bagaimana pengertian dari Pancasila itu sendiri. Kemudian banyak hal yang berkaitan dengan isi buku ini yang saya pikir ini sangat menarik untuk kita ulas kembali. Di dalam eh, buku ini ditulis oleh seorang pakar, seorang ahli di bidang keagamaan dan kebangsaan yang sudah melahirkan banyak karya. Beliau adalah Kang Yudi Latif kalau saya memanggilnya, karena beliau adalah guru saya juga. Saya banyak belajar dari buku-buku beliau karena memang sangat syarat dengan makna dan hikmah yang ditulis oleh beliau. Kepakaran beliau tidak diragukan lagi karena sudah melahirkan banyak karya, terutama dalam bidang kebangsaan dan kenegaraan. Buku ini diterbitkan oleh Mizan pada tahun 2016. Yang saya pegang ini adalah buku cetakan keempat bulan Mei tahun 2016. Buku ini diisi prolog oleh mantan Presiden Republik Indonesia Ibu Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima Republik Indonesia. Epilog juga diisi oleh beliau di akhir buku. Sangat banyak sekali makna-makna yang disampaikan di dalam buku ini. Buku ini ada banyak bagian. Yang pertama misalnya itu isinya prolog, kemudian pengantar penulis, kemudian di subbagian berikutnya itu negara di tanah surga, apa yang harus dilakukan, kemudian apakah revolusi itu, apakah Pancasila itu, kemudian apakah revolusi Pancasila itu. Sehingga buku ini mengulas tentang bagaimana revolusi Pancasila itu dibangun untuk membangkitkan semangat juang seluruh warga negara. Sehingga ini dimaknai sebagai sebuah keyakinan dan keniscayaan bagi kita bahwa Pancasila adalah mengantarkan kita kepada nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai permusyawaratan dan perwakilan, dan nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelum saya mengulas lebih jauh tentang isi buku ini, saya akan menyampaikan sedikit tentang biodata atau kurikulum vitae dari Kang Yudi Latif ini. Kalau dilihat dari Wikipedia, ini sangat luar biasa karyanya, kemudian kepakarannya, kemudian berbagai tulisan-tulisan di media yang sangat memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Beliau lahir di Sukabumi tanggal 26 Agustus 1965
Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila pada masa jabatan 28 Februari 2018 sampai 8 Juni 2018. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila pada 7 Juni 2017 sampai 28 Februari 2018. Itu sekitar tentang beliau. Karya-karya beliau ini sangat banyak sekali. Buku-buku beliau berkaitan dengan Pancasila itu sangat banyak sekali. Mulai dari Wawasan Pancasila yang diterbitkan Mizan tahun 2018, kemudian Revolusi Pancasila penerbit Mizan 2015. Ternyata buku ini adalah terbitan tahun 2015, terbitan pertama, karena ini adalah terbitan keempat di tahun 2016. Sungguh sangat sangat kaya akan makna di dalam buku ini. Dan Negara Paripurna juga pernah ditulis oleh beliau dengan lumayan tebal. Ini juga menyangkut aspek kebangsaan dari sekilas tentang buku-buku beliau. Beliau juga intens menulis di berbagai media, baik media cetak ataupun media online. Oke, saya akan mengulas tentang isi buku ini, terutama yang berkaitan dengan apa itu Pancasila, karena nilai-nilai Pancasila hari ini mengalami pemikiran yang stagnan, yang ini menjadi tantangan bagi kita ke depan. Saya ingin menyampaikan pesan yang disampaikan di dalam buku ini, yang disampaikan oleh John Gardner, yang mengatakan bahwa tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran jika bangsa itu tidak percaya kepada sesuatu. Dan jika sesuatu yang dipercayainya itu tidak memiliki dimensi-dimensi moral guna menopang peradaban besar. Apa yang bisa dikaji atau dianalisis dari pendapat John Gardner ini tentang keberadaan bangsa dan negara Indonesia? Kesaktian Pancasila adalah sebuah fondasi yang dibangun oleh founding father kita untuk membangun bangsa dan negara Indonesia menjadi negara yang maju, menjadi negara yang berkualitas, menjadi negara yang berdaya saing. Oleh karena itu, dari apa yang disampaikan oleh John Gardner, disampaikan pula oleh Soekarno, bahwa setiap bangsa memiliki konsepsinya masing-masing, memiliki karakternya masing-masing, memiliki perjuangannya masing-masing, memiliki fondasi dan ideologi masing-masing, sehingga tidak bisa disamakan antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Bangsa Indonesia memiliki kepribadian sendiri. Bangsa Indonesia memiliki karakter sendiri, karena bangsa Indonesia juga memiliki nilai sejarah perjuangan sendiri. Sehingga itu yang menjadi sebuah nilai yang ada di dalam bangsa dan negara kita. Pada tanggal 18 Agustus 45, Pancasila telah menjadi dasar falsafah negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Jadi Pancasila ini sudah menjadi sebuah falsafah kehidupan bangsa Indonesia, warga negara Indonesia, menjadi ideologi negara, dan menjadi pandangan hidup seluruh warga negara Indonesia. Jadi berkaitan dengan falsafah negara, maka Pancasila ini lahir dari nilai-nilai kehidupan luhur bangsa Indonesia. Pancasila itu lahir dari budaya dan karakteristik bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia juga lahir dari nilai-nilai agama, perbedaan suku, ras, dan lain sebagainya dari dalam diri bangsa Indonesia sendiri. Maka sebagai falsafah bangsa,
Pancasila tentu memiliki dimensi-dimensi filosofis yang itu perlu untuk disebarluaskan, perlu untuk diinformasikan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk memahami, untuk mengaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu sebagai falsafah bangsa, Pancasila memiliki dimensi ontologi, memiliki dimensi epistemologi maupun dimensi aksiologi, sehingga ini perlu diajarkan, perlu disampaikan sebagai uswatun hasanah kepada seluruh warga negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara tentu ini menjadi fondasi yang kokoh di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka sebagai ideologi tentu harus dijunjung tinggi untuk membangun kehidupan masyarakat yang sejahtera, membangun bangsa yang makmur, dan membangun negara yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang terakhir, sebagai pandangan hidup, Pancasila menjadi bagian dari tata laksana, menjadi bagian dari kehidupan seluruh masyarakat Indonesia yang berkeyakinan bahwa pengamalan nilai-nilai Pancasila, pengimplementasian nilai-nilai Pancasila, nilai sila ketuhanan, nilai sila kemanusiaan, nilai sila persatuan, nilai sila permusyawaratan, dan nilai sila keadilan ini harus dipraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus menjalankan nilai-nilai Pancasila itu di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tentu ini menjadi bagian yang tugas kita bersama, bahwa Pancasila harus terus digaungkan, Pancasila harus terus diimplementasikan, baik di bidang politik, di bidang sosial, di bidang ekonomi, di bidang apapun. Itu harus menjadi karakter kita masing-masing sebagai individu, sebagai kelompok sosial kemasyarakatan, sebagai warga negara, dan sebagai bangsa. Nilai-nilai Pancasila, nilai ketuhanan, bagaimana nilai-nilai ketuhanan itu diamalkan dan diajarkan kepada kita sebagai masyarakat yang berketuhanan kepada Tuhan yang Maha Esa. Nilai-nilai kemanusiaan itu juga harus diimplementasikan di dalam kehidupan kita, saling menghargai, saling menghormati, saling menjunjung tinggi, saling memupuk keyakinan dan kebersamaan untuk hidup bersama membangun bangsa dan negara. Kita adalah sebangsa dan setanah air. Nilai persatuan ini juga harus menjadi sebuah akar penting untuk dibangun di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai persatuan adalah nilai akar yang harus terus dipupuk, dibangun, ditumbuhkan di dalam kehidupan masyarakat kita. Karena perbedaan yang ada di dalam diri kita ini merupakan rahmah yang itu menjadi bagian dari nilai persatuan dan kesatuan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Maka Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi sebuah semboyan yang harus diimplementasikan, harus diaplikasikan, harus diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka perceraian bisa dihindari. Nilai persatuan dan kesatuan akan semakin kuat, akan semakin kokoh, dan semakin teguh. Bagaimana caranya? Kita saling menghargai dan menghormati, kita saling bekerja sama dengan semua lapisan masyarakat. Kita sebagai individu tentu membutuhkan masyarakat lain untuk berinteraksi, untuk bekerja sama, untuk saling tolong menolong, gotong royong, dan seterusnya. Maka nilai-nilai persatuan itu harus dijadikan sebagai landasan penting di dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam buku ini juga disebutkan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara dapat dikatakan sebagai ideologi integralistik yang mengatasi partikularitas paham perseorangan dan golongan. Apa maksudnya? Bahwa Pancasila sebagai ideologi integralistik
ini menjadi sebuah acuan utama di dalam kehidupan bersama kita, di dalam kehidupan bermasyarakat kita, di dalam kehidupan bersosial kita. Penyelesaian suatu persoalan itu bisa diatasi dengan cara kita menyelesaikan secara bersama-sama. Maka pandangan yang paling penting di dalam buku ini disampaikan adalah bagaimana ideologi Pancasila sebagai ideologi yang integralistik, terintegrasi kepada semua lapisan masyarakat, bukan ideologi partikularitas yang hanya berfokus kepada individu dan golongan, tetapi ini menjadi sebuah satu kesatuan untuk sebagai sebuah ideologi bangsa. Maka kita sebagai warga negara tentunya adalah sesama warga negara, tentu kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk membangun kebersamaan, untuk membangun nilai-nilai persatuan dan kesatuan, untuk membangun sebuah gotong royong, untuk membangun sebuah nilai-nilai penghormatan kepada kita semua, saling menghormati dan saling menyayangi. Oke, berikutnya di dalam buku ini juga disampaikan bahwa secara ideal ideologi Pancasila itu dimaknai dengan halus, dimaknai dengan nilai-nilai luhur yang sangat luar biasa. Kang Yudi Latif ini membahasnya dengan bahasa yang lemah lembut, komunikatif, bahasanya mudah dicerna. Kemudian semua lapisan masyarakat kalau baca buku ini insya Allah bisa mengerti dan bisa masuk ke dalam relung-relung nilai-nilai yang ada di dalam buku ini. Sangat luar biasa sekali. Saya membaca sudah 3 kali ini, insya Allah masih ingin terus membaca, memberikan sebuah inspirasi, memberikan sebuah nilai tambah. Ketika membaca kemudian membaca kembali, itu ada nilai tambah yang dibangun oleh Kang Yudi Latif di dalam merangkai kata per kata di dalam buku Revolusi Pancasila ini. Di dalam buku ini juga disampaikan pesan-pesan hikmah yang dibangun oleh Kang Yudi Latif berkaitan dengan ideologi secara ideal untuk diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari itu sebagai berikut. Yang pertama, memaknai sebuah ideologi, Kang Yudi Latif ini memetakan menjadi 3 peta, menjadi 3 map yang ini harus diyakini, harus dipahami secara komprehensif. Yang pertama, beliau menyampaikan di dalam buku ini bahwa ideologi itu memadukan 3 unsur, yaitu unsur keyakinan, unsur pengetahuan, dan unsur tindakan. Jadi ideologi itu kita meyakini bahwa Pancasila ini adalah sebagai ideologi negara, sebagai fondasi negara yang harus kita jaga, kita harus rawat. Itu harus menjadi sebuah keyakinan kita sebagai warga negara. Jangan sampai warga negara tidak yakin terhadap ideologi negaranya, maka itu akan menjadi persoalan. Sebagai warga negara tentu kita harus meyakini bahwa keyakinan terhadap ideologi itu harus menjadi keniscayaan di dalam diri kita. Keyakinan terhadap ideologi negara untuk membangun bangsa dan negara ini menjadi lebih kuat, menjadi lebih teguh, menjadi lebih hebat. Kalau negara kita maju, maka seluruh masyarakat dan warga negara kita akan sejahtera. Maka keyakinan itu harus dibangun di dalam diri kita sebagai warga negara. Yang kedua, ideologi itu sebagai pengetahuan, pemahaman. Kalau kita tidak tahu dengan keyakinan kita, maka kita bisa tersesat. Maka bagaimana ideologi Pancasila ini menjadi bagian dari pengetahuan kehidupan masyarakat kita? Tentu harus ada pendidikan, tentu harus ada sosialisasi, tentu harus ada pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila. Bagaimana pengamalan nilai-nilai Pancasila? Bagaimana internalisasi di dalam kehidupan kita sebagai warga negara? Ini juga harus perlu dibangun di dalam kehidupan bermasyarakat kita. Dan yang terakhir adalah sebagai tindakan. Ideologi Pancasila tidak hanya sebagai sebuah keyakinan di dalam diri kita, tidak hanya sebagai sebuah pengetahuan di dalam diri kita, tetapi juga sebagai sebuah pengetahuan di dalam kehidupan kita.
Maka kalau sudah dijadikan sebagai nilai-nilai pengetahuan, nilai-nilai tindakan, nilai-nilai aktualisasi diri, nilai-nilai implementasi di dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi manusia yang luar biasa. Kita akan menjadi individu-individu yang berkualitas. Kita akan menjadi insan kamil yang lebih baik. Buku ini sangat menarik untuk bisa diulas lebih dalam, karena semakin kita membaca buku ini, dari paparan-paparan yang disampaikan oleh Kang Yudi, ini sangat luar biasa, sangat banyak sekali makna-makna yang tersirat maupun tersurat di dalam buku ini. Yang terakhir, saya ingin menyampaikan pesan yang disampaikan, yang ditulis oleh Kang Yudi itu berkaitan dengan makna dari sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Makna sila pertama, nilai ketuhanan, sampai kepada sila kelima. Itu maknanya seperti apa? Semoga dalam video ini menjadi pengetahuan sekilas dari apa yang saya baca dari buku ini, apa yang saya pahami tentang Pancasila, menjadi bagian dari edukasi kepada masyarakat bahwa Pancasila itu terus harus disampaikan. Pancasila itu terus harus diyakini bahwa ini menjadi sebuah ideologi negara. Pancasila itu harus diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka secara esensi, nilai-nilai Pancasila di dalam bukunya Kang Yudi Latif ini disampaikan bahwa yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa itu menyampaikan bahwa keberadaan manusia merupakan adanya yang menciptakan. Maka ideologi Pancasila pada sila pertama ini disampaikan dalam kalimat pertama oleh Kang Yudi Latif adalah keberadaan manusia merupakan ada yang diciptakan. Berarti keberadaan kita sebagai manusia, sebagai warga negara, ini ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan kita? Tentu yang menciptakan kita adalah Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jadi yang menciptakan kita ini adalah Tuhan. Tidak mungkin kita hidup dengan lahir secara mandiri. Kita hidup tidak yang ada yang menciptakan. Kita hidup ini adalah yang menciptakan. Bagaimana dengan konotasi-konotasi yang menyatakan bahwa manusia itu hidupnya dengan manusia? Oleh karena itu perlu kami sampaikan bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Artinya keberadaan kita itu ada yang menciptakan. Oleh karena itu kita harus meyakini bahwa ada Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan kita. Oleh karena itu ditekankan di dalam buku ini, di dalam bukunya Kang Yudi Latif ini, bahwa menolak transendensi pada yang mutlak maka berisiko memutrakkan yang relatif. Artinya apa? Bahwa menolak keberadaan Tuhan maka itu beresiko terhadap kemutrakan yang relatif. Jadi ini menjadi sebuah, harus ditanamkan di dalam diri kita bahwa kita ini memiliki Tuhan. Kita ini harus memiliki keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita ini harus memiliki keyakinan kepada yang menciptakan kita. Kita ini harus meyakini bahwa ada yang menjadikan alam semesta ini, ada yang menciptakan alam semesta ini. Sila kedua disampaikan di dalam bukunya Kang Yudi Latif ini bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab itu menjadikan bahwa keberadaan manusia merupakan ada karena kebersamaan. Interaksi sosial ini menjadi sebuah kunci di dalam kehidupan masyarakat sosial. Tidak bisa tidak, manusia tidak bisa hidup secara sendiri. Manusia harus hidup secara bersama-sama dengan manusia-manusia yang lain. Karena ini yang menciptakan sebuah kehidupan sosial kemasyarakatan. Maka bagaimana menciptakan kemanusiaan yang adil dan beradab itu saling menghormati, saling menyayangi, saling mendukung, saling bergotong royong, saling bekerja sama dan lain sebagainya. Itu untuk menciptakan nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sehingga kemanusiaan ini menjadi sebuah makna cinta di dalam kehidupan sosial kita. Cinta antar sesama, cinta antar sesama warga negara. Kemudian yang ketiga, dalam makna persatuan dan kesatuan, Kang Yudi Latif menyampaikan di dalam buku ini adalah
dalam kebersamaan manusia dengan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan ruang hidup yang konkret dan pergaulan hidup dalam realitas kemajemukan semesta manusia. Jadi nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai penghormatan, nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai kegotong royongan harus dikuatkan dengan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Ini untuk memperkokoh, untuk memperkuat, untuk membentengi, untuk menjamin bahwa kehidupan kita itu akan menjadi kehidupan yang lebih baik, akan menjadi kehidupan yang lebih sejahtera. Nilai persatuan itu harus dibangun dari nilai cinta antar manusia, antar warga negara. Nilai kebersamaan yang sudah dibangun itu akan menciptakan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Pada sila keempat, sila keempat ini diungkapkan oleh Kang Yudi Latif di dalam buku ini, bahkan disampaikan di dalam sebuah quote bahwa dalam prinsip musyawarah mufakat, keputusan tidak didikte oleh golongan mayoritas atau kekuatan minoritas elit politik dan pengusaha, melainkan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan yang memuliakan daya-daya rasionalitas, deliberatif, dan kearifan setiap warga tanpa pandang bulu. Ini nilai-nilai permusyawaratan perwakilan. Jadi nilai-nilai permusyawaratan perwakilan itu dibangun untuk menciptakan, untuk membangun sebuah kebersamaan. Keputusan secara musyawarah mufakat menjadi keputusan yang penting di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kita. Jadi keputusan secara bersama-sama itu menjadi lebih baik daripada keputusan secara sepihak. Karena keputusan secara bersama-sama itu mengandung unsur hikmat dan kebijaksanaan yang memuliakan daya-daya rasionalitas, deliberatif, dan kearifan setiap warga. Ini menjadi penting. Jadi nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai keputusan musyawarah mufakat itu sampai sekarang itu masih menjadi sebuah pilihan yang bijaksana di dalam pengambilan keputusan karena diambil secara bersama-sama. Yang terakhir adalah nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu menjadi bagian penting dari seluruh sila yang ada di dalam Pancasila. Bagian penting dimaksud bahwa nilai keadilan sosial menjadi cita-cita luhur bagi seluruh warga negara, menjadi cita-cita luhur bagi bangsa dan negara kita. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu menjadi sebuah cita-cita kemakmuran, kesejahteraan, dan kemajuan bangsa Indonesia. Yang terakhir dalam buku ini juga disampaikan, terutama yang berkaitan dengan makna atau pengertian Pancasila. Ini Kang Yudi Latif menutup dengan kalimat yang sangat unik, menarik, dan apik, bahwa pengakaran Pancasila, ini ditegaskan di dalam buku ini oleh Kang Yudi Latif, pengakaran Pancasila dari keyakinan dan pengetahuan ke praksis tindakan merupakan suatu kemestian yang harus dijalankan, yang harus dilakukan oleh seluruh warga negara Indonesia. Betapapun hal itu merupakan pekerjaan yang sulit di suatu negeri yang dirundung banyak masalah. Namun dengan semangat gotong royong yang menjadi nilai inti dari Pancasila, kesulitan itu bisa ditanggung bersama-sama. Adanya pandemi COVID-19, kita meyakini sebagai bangsa yang besar, sebagai bangsa yang luar biasa, sebagai bangsa yang hebat, maka kita meyakini dengan nilai-nilai ketuhanan, dengan nilai-nilai kemanusiaan, dengan nilai-nilai persatuan, nilai-nilai musyawarah mufakat, dan nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita akan segera selesai, kita akan segera tuntas dari masalah wabah pandemi COVID-19. Setelah ini kita akan terus membangun bangsa negara Indonesia menjadi negara yang lebih maju, menjadi negara yang lebih hebat, dan menjadi negara yang berdaya saing.
Selamat Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2020. Semoga Indonesia semakin maju, jaya, sejahtera, adil, makmur, dan sentosa. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi kebaikan bagi kita semua. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.